Halo Sobat BMKG, senang rasanya dapat kembali hadir dalam program Prospek Cuaca Mingguan. Dalam sepekan terakhir, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sudah memasuki periode musim kemarau. Meskipun demikian, hujan dengan intensitas ringan masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia, seperti sebagian Sumatera, Sulawesi, dan di wilayah Indonesia Timur. Lalu pada episode kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana dinamika atmosfer dan prospek cuaca dalam sepekan ke depan yang berlaku untuk tanggal 24 Mei hingga 30 Mei 2024. Bersama saya Nurul Izzah Fitria, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, perkembangan dinamika atmosfer merupakan salah satu pemicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Indonesia saat ini. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Indonesia untuk seminggu ke depan dipengaruhi oleh beberapa dinamika atmosfer dan berdasarkan faktor global menunjukkan bahwa kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu MJO atau Madden-Julian Oscillation yang berada pada kuadran 3 atau Indian Ocean yang menunjukkan adanya kontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selanjutnya adanya aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial yang diperkirakan aktif di wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Faktor lainnya yaitu aktivitas gelombang atmosfer Kelvin yang diperkirakan aktif di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Beberapa faktor tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah yang disebutkan tadi. Terpantau adanya bibit siklon tropis 93W berada di Samudra Pasifik Timur Filipina sampai pesisir timur Filipina yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau yang biasa dikenal dengan low level jet dan membentuk daerah konvergensi memanjang dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga timur Filipina serta daerah konfluensi di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis. Selanjutnya, potensi pertumbuhan awan hujan dengan kategori tinggi atau lebih dari 70% untuk sepekan ke depan cukup mendominasi di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian besar wilayah Papua. Sedangkan untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami potensi pertumbuhan awan hujan di bawah 70% pada periode 24 hingga 30 Mei mendatang. Secara umum, potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada periode 24 hingga 30 Mei 2024 terjadi di beberapa wilayah Indonesia yaitu Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Beralih pada peta perakiraan curah hujan pada minggu kelima Mei 2024, menunjukkan potensi sebaran curah hujan dengan intensitas tinggi di atas 150 mm per minggu berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan di wilayah Papua Selatan. Untuk itu kami mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menunjang aktivitas sobat selama 1 minggu ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.